Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Puji syukur kita haturkan kepada Allah tabaraka wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di masjid ini dalam kondisi dan keadaan sehat wal afiah untuk sama-sama duduk bermajlis mempelajari sirah nabawiyah, kisah perjalanan kehidupan sosok manusia terbaik pilihan Allah, Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana biasa kita baca dari kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil mu'minin wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Pembahasan terakhir kita dari kitab ini yakni tentang masuk Islamnya dua sosok manusia. Yang pertama adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam dari pihak ayah. Dan yang kedua adalah masuk Islamnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda, di mana satu orang ini adalah orang yang sangat benci terhadap Islam. Orang yang pernah ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pernah menghunuskan pedangnya mencari Nabi. Ketika ditanya oleh orang-orang, ila aina ya ibn al-Khattab, mau kemana engkau hai ibn al-Khattab? Dia mengatakan, aqtulu Muhammadan, aku ingin membunuh Muhammad. Coba bayangkan, Umar nih Pak, orang yang sangat keras terhadap Islam. Meskipun sebelum masuk Islam, kita sudah pernah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bagaimana hati beliau sudah mulai luluh. Dan satu di antara yang bisa meluluhkan hati manusia adalah ayat-ayat Al-Quran. Kita sudah pernah sampaikan kemarin, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayatnya ini, firman-firmannya ini bisa meluluhkan hati manusia. Bahkan sekeras Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang sangat keras permusuhannya juga selain Abu Jahal tentunya. Karenanya Nabi kan berdoa, kita sampaikan kemarin, Allahumma a'izza al-Islam, ya Allah muliakan, kuatkan, teguhkan agama Islam ini bi ahad ar-rajulain, bi ahabbir rajulain ilaik, dengan satu di antara dua sosok lelaki yang paling kau cintai ya Allah, bi Umar ibn al-Khattab atau bi Abi Jahlin ibn Hisham al-Makhzumi, baik dengan Umar bin Khattab atau dengan Abu Jahal bin Hisham. Ternyata riwayat Aisyah nanti menceritakan Rasul itu justru cenderung kepada Umar. Jadi Nabi memang cenderung kepada Umar. Di hadis yang lain Aisyah ceritakan nanti, ya Allah kuatkanlah agamamu ini bi Umar bin Khattab, dengan jelas kalimatnya. Kalau tadi kan pilihan, ya Allah terserah nih, mau dengan Umar kah atau dengan Abu Jahal? Karena dua-duanya orang hebat. Abul Hakam dulunya si Abu Jahal ini kan. Nama aslinya siapa? Amr. Makanya ada satu redaksi yang menyebutkan, Allahumma wattid hadad din bi ahadil Umarain. Ya Allah kuatkan agamamu ini dengan satu di antara dua Umar. Karena tulisannya sama-sama Ain, Mim, Ro.
Jadi bisa dibaca Umar, bisa dibaca Amr. Maka bisa diungkapkan dengan istilah, ya Allah kuatkan agamamu ini dari satu di antara dua Umar. Ternyata Allah lebih memilih Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu sesuai dengan apa yang diinginkan Nabi SAW, yang mana Nabi lebih cenderung kepada Umar. Dan begitulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita sudah ceritakan kemarin. Sekarang insya Allah kita akan bacakan tentang poin-poin ataupun faedah-faedah yang kita bisa ambil dari cerita kemarin yang kita sampaikan. Bagaimana masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pertama kali beliau setelah mengikrarkan, coba lihat. Satu, kenapa beliau digelari dengan Al-Faruq. Masih ingat ya, kemarin kita sampaikan ceritanya. Karena saat itu sudah menyatakan keislamannya, beliau langsung sampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, bukankah agama kita yang sedang kita pegang ini, kita peluk ini, kita rengkuh ini berada di atas kebenaran? Benar ya Rasul. Kalau gitu ngapain kita merendah? Ngapain sembunyi-sembunyi? Ini sama kasusnya nanti ketika kejadian Umrah Hudaybiyah. Mungkin kita akan bacakan. Hadisnya ataupun kalimatnya mirip-mirip dengan ketika beliau pertama kali masuk Islam. Jadi nggak mau sembunyi-sembunyi, Pak. Nggak perlu segan-segan dah kalau mau beribadah. Nggak perlu takut dengan manusia, kira-kira begitu. Akhirnya beliau membawa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Hamzah. Dikira-kira kalau sekarang tuh bahasanya kayak diapit lah ya. Nabi itu di tengah, Umar, Hamzah. Masya Allah. Ayo kita keluar sampai ke Ka'bah. Jadi ketika dari Dar Al-Arqam Ibn Abil Arqam di Bukit Safa itu, di kaki Bukit Safa, satu rumah di situ yang dijadikan sebagai tempat ataupun markaz ibadahnya kaum muslimin, sembunyi-sembunyi. Ketika Umar masuk Islam, masuk ke Baitul Arqam itu, kemudian menyatakan keislamannya ketika Nabi mengguncang pakaiannya, ditarik sama Nabi. Kapan lagi kau, kalau bahasa kita sekarang ya, kapan lagi kau akan masuk dalam agama yang hak nih wahai Umar? Apa kau tidak selesai juga dengan urusanmu? Akhirnya dia menyatakan keislamannya dan bersyahadat di hadapan Nabi dan para sahabat, dan para sahabat memekikan takbir Allahu Akbar. Allah terdengar pekikan takbir di mana-mana di bait ataupun rumah Al-Arqam tersebut, sampai terdengar ke Ka'bah. Keseliling orang-orang kafir Quraisy mendengarkan pekikan-pekikan takbir itu. Katanya, kata Umar, ngapain kita merendah lagi? Ngapain disembunyi-sembunyi dulu? Ayo terang-terangan lah. Masya Allah, ini Umar. Jadi di masa kafirnya nggak ada takutnya, Pak. Apalagi masuk Islam, lebih nggak ada rasa takut lagi tuh. Ini orang agak nggak biasa kita katakan kan. Itulah kelebihan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wa ardah. Dan tapi sebelum masuk Islam, betapa kerasnya beliau memusuhi kaum muslimin, menyakiti kaum muslimin. Bahkan kita sebutkan cerita seorang sahabiat dengan suaminya ketika suaminya pergi dan mereka biasa disakiti oleh Umar. Ketika itu ada perintah dari agama, yakni untuk hijrah dari Makkah ke Habasyah, Ethiopia. Maka saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapati wanita ini, kemudian ditanya oleh Umar, betulkah wahai fulanah bahwa kalian akan hijrah dari Makkah ini menuju Habasyah? Kata sahabiat ini, benar wahai Ibnu Khattab. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kalian. Coba ya kan. Padahal masih kafir kala itu. Kata para ulama, sudah mulai lunak hati beliau. Makanya kaget tuh. Ketika suaminya datang, kata si wanita ini, sahabiat ini, suamiku kau kayaknya nggak bisa percaya deh. Ada apa gerangan tadi Umar mendoakan kita nih untuk hijrah, padahal belum masuk Islam ini. Tapi artinya sudah mulai melunak. Kenapa? Kita sampaikan waktu itu bagaimana Umar ketika masuk di satu malam ke area Ka'bah, mendapati Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang sholat dan membaca surah Al-Haqqah. Ini kita udah ceritakan kemarin. Bagaimana sampai Umar punya anggapan di dalam hatinya, oh kalimat ini memang kalimat sihir. Kata Allah, innahu laqaulu rasulin karim. Oh bukan. Ini bukan ucapan manusia. Ini adalah ucapan dari utusan Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kalimat itu datang dari Allah tabaraka wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai kemudian Allah katakan, oh ini bukanlah syair. Bukan gubahan-gubahan kalimat seperti bagaimana manusia mengubahnya. Bukan kalimat-kalimat indah yang dibuat oleh dan skenario oleh manusia, bukan. Kemudian dikatakan, oh kayaknya ini memang kalimat-kalimat sihir. Oh, bukan juga. Jadi selalu di surah Al-Haqqah tersebut Allah Subhanahu wa taala bantah apa yang ada dalam hati Umar, untuk menunjukkan Umar sudah kagum sebenarnya dengan ayat-ayat Al-Quran. Cuma lagi-lagi belum dapatkan hidayah. Kenapa? Fanatisme terhadap golongan.
Tidak mau meninggalkan agama nenek moyang, itu asalnya. Dan ternyata Pak, banyak sekali sampai hari ini betapa banyak manusia yang padahal sudah di depan mata dia kebenaran itu. Hak itu sudah ada sebenarnya. Dan dia tahu itu. Tapi kenapa kadang nggak ngikut, itu masalah. Gengsi, malu, atau karena kesombongan, menolak kebenaran. Banyak faktor. Termasuk Umar kala itu. Sehingga belum dapat dan belum masuk hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sudah mulai melunak hatinya. Dan akhirnya benar sampai puncaknya ketika beliau menghunuskan pedang yang ingin membunuh Nabi, disampaikan, "Mau ngapain ente?" Kira-kira begitu ya. Tuh lihat keluargamu sendiri, adekmu, adek iparmu sudah masuk dalam agama yang baru yang dibawa oleh Muhammad. Kaget dong. Karena beliau datang ke rumah adeknya Fatimah. Fatimah itu adek Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya itu yang sudah kita sampaikan, dan kita tidak ulang kembali. Dan dari situlah bermula atau berawal masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan lagi-lagi ayat-ayat Al-Quran yang beliau baca surah Thaha itu. Jadi surah Thaha, pertama sebelum masuk ke surah Thaha kita sudah sampaikan kemarin tentang surah Al-Haqqah. Itu diantara cikal bakal menyebabkan hati beliau lunak. Dan kemudian mendengar ayat Quran lagi berulang-ulang. Mendengarkan ayat Quran dari Nabi. Kemudian membaca sendiri surah Thaha. Karena Umar bisa baca. Umar bisa baca. Yang gak bisa baca itu kan siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi gak bisa baca, Pak. Dan kita sudah sampaikan kemarin kan ketika ada yang tanya. 2 bulan sebelumnya kalau tidak salah. Kenapa kok kemudian Nabi tidak bisa baca dan tidak bisa tulis? Hikmahnya kita sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan demikian. Dan bukan sebagai celah dan aib bagi Nabi, bukan. Justru sebuah keistimewaan, kemuliaan untuk mendapatkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mukjizat satu-satunya akan kekal dan abadi selamanya. Kalau antum baca, enggak ada mukjizat yang tersisa, Pak. Antum cari deh mukjizat Nabi Musa, di antaranya apa? Pakai apa? Tongkat ya. Antum cari deh, ada nggak ketemu tongkatnya sampai sekarang? Mukjizat Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu gitu ya. Iya nggak? Saya kira semua kita tahulah cerita-cerita ataupun mukjizat-mukjizat para nabi dan para rasul. Bagaimana Nabi Daud alaihissalam, Masya Allah, cukup dengan tangannya, Pak. Dibuat tuh besi-besi. Nggak perlu pakai api, pukul-pukul. Nggak jadi pandai besi. Lama kita buat besi untuk jadi pedang. Nabi Daud cukup begini doang, jadi pedang. Semuanya mukjizat. Nabi Sulaiman alaihissalam bagaimana bisa berbincang-bincang, berdialog dengan setan. Kok saya dengar dengan setan tadi? Ya tidak salah juga ya. Tapi bukan setan, Pak, jin. Yaitu iya, Ifrit. Disebutkan salah satu di antara tentara-tentara Nabi Sulaiman alaihissalam adalah bangsa jin, ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Sulaiman. Termasuk bisa berbincang-bincang dengan, bukan setan ya, dengan bangsa hewan. Dengan bangsa hewan tadi sebut. Di antara semut, di antara burung hudhud, bisa bincang-bincang. Nabi Sulaiman memahami bahasa burung, memahami bahasa semut dan seterusnya. Tapi bukan makoli-makoli itu ya. Ini buat-buat sendiri namanya, Pak. Karena hanya Nabi Sulaiman, Pak, yang bisa. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pun tidak bisa berbicara dengan bangsa hewan. Nggak berbicara beliau. Nggak sebagaimana orang-orang kemudian sampaikan bahwa semua bisa saja mendapatkan ilmu yang sama. Kita katakan enggak. Ini orang-orang khusus yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Di antaranya Nabi Sulaiman alaihi salam. Bahkan kita pernah ceritakan juga kan, bagaimana ketika sholat Rasul SAW itu pernah mencekik siapa? Setan. Mengganggu. Sampai-sampai kata Rasul SAW, dicekik tuh sampai dingin, Pak. Jadi lidahnya menjulur karena dicekik Rasul SAW. Karena mengganggu Rasul dalam sholat. Maka dicekik. Kata Nabi, kalau tidak karena nggak enak dengan Nabi Sulaiman alaihissalam yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kekuasaan itu hanya untuk Nabi Sulaiman alaihissalam yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun. Menguasai bahasa hewan, menguasai bangsa jin. Maka kata Nabi, akan kuikat di tiang masjid agar kemudian dijadikan mainan sama anak-anak kecil. Itu kata Nabi. Cuma karena nggak enak dengan Nabi Sulaiman, maka dibiarkan dan dilepaskan. Masya Allah. Jadi Rasul SAW juga mendapatkan satu mukjizat yang mungkin bisa menyaksikan, tetapi tidak tiap kali menyaksikan. Karena pada momen-momen tertentu. Nah intinya semua mukjizat habis.
Semua mukjizat hilang dengan meninggalnya para nabi dan para rasul. Ada yang bisa menghidupkan orang mati di sini? Siapa? Biiznillah, dengan izin Allah. Nabi Isa alaihissalam cukup mengusap. Orang kalau mati bisa hidup kembali. Tapi biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ini bukan pengobatan biasa. Karena salah satu di antara fungsi mukjizat untuk mengalahkan lawan-lawan. Di masa itu yang paling tenar, paling populer dunia kedokteran. Maju sekali pengobatan di zaman Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah hadirkan Nabi Isa untuk mengalahkan mereka. Nabi Sulaiman cukup usap, orang buta langsung Nah sekarang kan susah, Pak, operasi dulu, ya nggak? Mungkin bahkan tukar mata atau apa gitu ya, barter dengan mata siapa. Sekarang dioperasi dulu, butuh waktu. Nabi Isa cukup mengusap, makanya dikenal dengan istilah Al-Masih. Apa namanya? Isa Al-Masih. Apa Al-Masih? Mengusap artinya. Ingat, bisa mengusap, bisa terhapus. Karena dua. Makanya Dajjal juga gelarnya apa? Al-Masih. Dajjal itu Pak, kita kalau berdoa, wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Sama, gelarnya mirip kayak Nabi Isa. Jadi dua, tapi jangan salah paham ya. Nanti dikira Nabi Isa jangan-jangan Dajjal Pak Ustaz. Nah ini bahaya. Pemahaman nggak pernah ada di tengah-tengah kaum muslimin. Bisa jadi yang kita tunggu adalah Nabi Isa, yang ditunggu oleh orang-orang Yahudi Dajjal. Sama-sama Al-Masih mungkin ya. Tapi yang pasti ini oknum yang berbeda. Ini bukan sosok yang sama. Dajjal ya Dajjal, Nabi Isa ya Nabi Isa. Dan kita menunggu itu. Al-Mahdi. Nabi Isa alaihissalam Allah turunkan kelak. Nah, Nabi Isa punya lakab dan gelar Al-Masih. Yang maknanya Al-Masih, yakni orang yang mengusap. Sementara Al-Masih bermakna mamsuhul ain. Mata satu terhapus. Siapa itu? Nah Dajjal tadi. Jadi mamsuhul ain, yang terhapus matanya. Matanya ada tapi tertutup. Nah gitu ya. Seakan-akan kayak tumbuh sesuatu di mata kanannya. Sehingga bukan kemudian Dajjal tuh matanya satu. Bukan. Matanya tetap dua. Cuma yang kanan tertutup. Nggak bisa ngelihat ya. Tapi jangan salah Pak. Canggih dia. Dan memang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemampuan yang tidak dimiliki manusia rata-rata. Kalau dia perintahkan langit untuk turun hujan hati itu. Detik itu juga. Udah kayak Tuhan pokoknya. Udah suruh berhenti, hujan turun dari langit langsung berhenti. Kalau dia katakan tumbuh emas, Masya Allah. Itu mungkin debu-debu berubah jadi emas. Makanya banyak manusia saat itu langsung terpukau. Wah ini Tuhan nih. Subhanallah. Maka banyak yang mengikutinya. Lebih-lebih kaum Yahudi dan orang-orang yang materialistik lah. Dan kaum wanita kata Nabi. Yang paling banyak menjadi pengikut Dajjal siapa? Kaum wanita. Mohon maaf kalau ada para wanita di sini. Jadi kebanyakan yang matre kaum wanita. Pokoknya uang, pokoknya duit, pokoknya dunia. Subhanallah. Tapi tidak untuk kemungkinan kaum laki-laki juga sama. Karena kalau bicara duit Pak sama, laki perempuan sama aja. Tapi kita kembali jamaah yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Nah itulah tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Di mana sepak terjang beliau Masya Allah. Dan diceritakan oleh para ulama kita. Dari sebelum beliau Islam sampai beliau masuk ke dalam Islam. Baru awal masuk Islam sudah ngotot pengen Islam itu tampil. Pengen Islam itu tampak, terlihat. Nggak perlu sembunyi-sembunyi. Makanya kata beliau saat itulah aku digelari oleh Nabi dengan Al-Faruq. Apa namanya? Al-Faruq. Apa mana Al-Faruq? Al-Faruq bainal haqqi wal batil. Yang memisahkan antara yang hak dengan yang Subhanallah. Beliau itu Pak termasuk al-mulhamin. Orang-orang yang mendapatkan ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Umar bin Khattab. InsyaAllah ini kelebihan beliau. Baik, kita akan masuk tentang beberapa faidah ataupun poin-poin penting. Nah, sebelum masuk kita kemarin juga pernah sampaikan biar mengingat kembali tentang ungkapan para sahabat yang lain tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana keistimewaan beliau di hadapan para sahabat lainnya. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Mazilna a'izzatan mundu aslama Umar." Kami punya wibawa. Kami nih kaum muslimin langsung punya harga diri sejak Umar masuk Islam. Kemarin-kemarin sering dilecehkan, kemarin-kemarin sering direndahkan. Umar masuk Islam langsung berani kita.
Terang-terangan sholat di Ka'bah gitu loh. Nggak takut-takut lagi. Biasanya sering sholat itu cuma Nabi. Sebagian sahabat nggak berani Pak. Karena langsung disakitin oleh mereka, orang-orang kafir Quraisy. Kalau Nabi masih mikir-mikir. Karena masih ada Abu Talib, ya kan? Masih ada Hamzah dijagain gitu kira-kira. Makanya sampai kemarin kita sampaikan juga bagaimana Hamzah masuk Islam. Itu karena gara-gara apa? Nabi kita dipukul oleh Abu Jahal. Kan nggak terima. Makanya kata para ulama kita begini. Di antara faktornya bahwasanya kadang sukuisme, fanatisme terhadap suku, golongan, kelompok itu tidak mutlak terlarang kalau ternyata bisa menghantarkan pada kebaikan dan pada kebenaran. Makanya fanatismenya Hamzah kepada Nabi itu bukan karena agama. Tuh perhatikan baik-baik. Sama seperti Abu Talib, bukan karena jadi nggak ada hubungan. Abu Talib tidak jagain Nabi karena benarnya Nabi dalam masalah agama, bukan. Karena benarnya dalam masalah agama pasti masuk Islam. Termasuk Hamzah. Hamzah tuh nggak ada keyakinan di masa itu. Nabi itu di atas kebenaran nggak ada. Cuma nggak terima keponakannya dipukul orang gitu loh. Sama kayak antum. Kalau punya keponakan kan pasti murka antum. Marah. Siapa yang mukul keponakan anak kan begitu. Meskipun bisa jadi nggak tahu benar salahnya. Intinya siapa dulu kan gitu. Marah dulu. Untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada keluarga. Jadi fanatik terhadap golongan. Fanatik terhadap keluarga, nasab. Tetapi nanti dilihat. Apakah bisa menghantarkan kepada kebaikan dan kebenaran atau malah menghantarkan kepada keburukan. Disitulah tercelanya. Jadi kebanyakan orang yang fanatik terhadap kelompok dan golongan itu karena faktor intinya itu gitu loh. Padahal yang dicari adalah hak ataupun batilnya. Kalau benar lanjutkan. Kalau salah ya rujuk gitu loh. Termasuk kita. Boleh membela saudara, boleh membela keluarga dalam segala hal. Tapi kalau ternyata keluarga memang salah dalam kasus ini, ya harus berlepas diri. Sampaikan mana hak-hak, mana batil ya batil. Ya. Nah disinilah kata para ulama nanti juga nitra hikmahnya. Para ulama menjelaskan begini. Kadang orang ketika melakukan sebuah amalan, bisa jadi di awal niatnya masih keliru. Bisa jadi awalnya niatnya tidak benar. Contoh seperti Hamzah. Niatnya bukan untuk membenarkan Islam, Pak. Yang akhirnya spontanitas mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Ketahuilah aku udah masuk Islam, katanya. Padahal belum sebenarnya. Tapi untuk membela keponakannya tadi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kalau sudah kadung keceplosan, majulah dan menyatakan syahadatnya. Insyaallah. Sekalian, gak tanggung-tanggung, kira-kira begitu. Dan ternyata Islamnya kafah dan sempurna setelah itu. Sehingga kadang ada orang mengawali sebuah amal ibadah bisa jadi tidak lurus niatnya. Dan ini ternyata banyak Pak. Diceritakan oleh ulama-ulama terdahulu. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Seorang tabi'in pernah juga menyampaikan. Kami itu dulu banyak belajar agama. Kadang di awal-awal tidak dalam karena urusan agama dalam artian bukan karena Allah. Tapi karena kepentingan dunia. Sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala masukkan hidayah ke dalam hati kami. Dan kami pun mempelajari agama karena Allah. Coba bayangkan. Jadi banyak kadang ada orang tuh benar-benar masuk ke Islam pertama kali bukan karena faktor Islam tuh benar atau tidak. Bisa jadi karena faktor keturunan. Ngikut dulu. Mohon maaf. Makanya banyak juga orang-orang sekarang masih Islam KTP aja kan. Karena lahir dalam kondisi Islam. Tapi masih belum paham tata cara sholat yang baik dan benar. Berakidah yang lurus itu seperti apa. Manhaj yang benar itu seperti apa. Bisa jadi. Sama kayak seperti anak misalkan. Pertama kali lahir ya kita juga masih belum tahu persis seperti apa. Bermanhaj sesuai dengan manhaj as-sunnah wal jamaah dan seterusnya. Sambil belajar. Nah karenanya. Jadi masuk dalam perkara yang hak dan benar itu tidak nunggu. Harus punya niat yang ikhlas dulu. Harus punya niat yang tulus dulu. Tapi beramal terlebih dahulu. Mudah-mudahan sambil lalu dan sambil berjalan. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian masukkan ke dalam hati kita benar-benar ketulusan dan keikhlasan karenanya. Jadi melakukan satu amalan agar kita tidak kalah dan terpedaya dengan setan. Ini dimasuk nanti dalam istilah makaidus syaitan. Tipu daya setan atau talbis iblis. Yakni tipu daya si iblis. Bagaimana memperdaya seorang muslim. Coba antum lihat. Kalau orang yang rajin ibadah diperdaya, pokoknya ibadah aja lah. Masya Allah. Nggak penting urusan ilmu. Yang dengan ilmu kadang diperdaya oleh iblis. Memang engkau yang paling pintar di sini. Nggak ada lebih pintar. Kan gitu. Tipu daya setan. Ada aja Pak. Iblis itu sekian banyak cara dia. Untuk bisa menjerumuskan kita dalam satu
kesalahan. Pokoknya dilihat yang ahli apa, dia akan kejar dari sisi yang lainnya kira-kira lemah. Masya Allah. Itulah iblis. Makanya banyak jalan dan banyak cara. Iblis datang dari arah depan. Kalau nggak bisa, dia cari ke belakang. Kalau tertutup jalan belakang, dia cari ke kanan. Nggak bisa juga, cari ke kiri. Segala cara dihalalkan iblis agar bisa menundukkan manusia. Begitulah hebatnya iblis. Makanya kita katakan emang hebat iblis. Tapi kita juga nggak boleh kalah. Kita harus juga punya benteng, punya cara agar kita tidak terpedaya. Maka kita lihat tadi, misalkan bagaimana talbis iblis. Orang yang mau bersedekah nggak jadi sedekah, Pak. Apa coba dibisikkan? Jangan sedekah, entar ria. Hati-hati ini talbis iblis juga nih. Akhirnya nggak jadi sedekah. Udahlah nggak usah ke masjid nanti kelihatan orang kau ria. Jadi selalu dibisikkan masalah ria nih. Kalau orang dibisikin terus, jangan-jangan ria, jangan. Akhirnya nggak jadi ibadah. Coba lihat. Makanya udah lawan aja udah. Ria dulu nggak masalah, pokoknya lanjut dulu. Kalahkan dulu, lawan dulu. Karena kalau kita dibisikin demikian terus, nggak jadi-jadi kita beribadah kepada Allah. Sama seperti perbuatan Hamzah ini. Bisa jadi niatnya bukan karena Allah dulu tuh ketika menolong Nabi SAW. Tapi lambat laun hidayah masuk dalam relung hati beliau dan beliau masuk dalam Islam. Sehingga para ulama ambil kesimpulan, bisa jadi banyak orang melakukan satu amalan, bisa jadi tidak ikhlas di awalnya. Tapi terus dia lakukan, terus dilaksanakan. Akhirnya dapat hidayah dan akhirnya benar-benar mengerjakan karena Allah dan bukan karena yang lainnya. Jadi keistiqomahan Allah lihat nanti. Oh ini orang terus menerus. Akhirnya benar-benar karena Allah bukan karena yang lainnya. Makanya lagi-lagi jangan lantas menunggu ikhlas dulu untuk beribadah. Ketimbang gak ikhlas Pak Ustadz, ini gak usah. Ini salah juga. Jadi ke kanan kita bisa salah, ke kiri juga bisa salah. Maka yang benar jalankan aja dulu. Sambil terus berusaha. Tapi juga jangan memperturutkan terus. Wah terus lanjut deh. Sambil riak terus misalkan. Sambil sum'ah terus. Ini juga keliru. Diusahakan untuk merubah. Baik. Para jamaah Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Kita lihat tadi ungkapan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan mazilna a'izatan mundu aslama Umar. Bahwasanya kami ini punya harga diri. Merasa menang di hadapan orang-orang kafir Quraisy sejak masuk Umar ke dalam Islam. Ini untuk menunjukkan di antara pengakuan, ini kata para ulama, seseorang itu hendaknya memberikan pengakuan kebaikan-kebaikan terhadap orang lain. Kalau orang lain punya kebaikan, akui. Sebagaimana Ibnu Mas'ud mengakui kebaikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga kita tuh Pak, nggak boleh kemudian kufur akan nikmat. Kalau orang melakukan kebaikan kepada kita, sampaikan kebaikan, balas kebaikan dengan kebaikan. Jangan tutup kebaikan orang. Sehingga ada ungkapan Nabi SAW, lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Enggak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tak pandai bersyukur kepada sesama manusia. Maka akui kebaikan orang. Jangan tutup-tutup misalkan. Memang dia memberikan kebaikan kepada kita, jangan ditutup-tutupi misalkan ya. Menganggap seakan-akan enggak pernah orang ini berbuat baik kepada kita. Padahal banyak kebaikannya kepada kita. Dan yang paling bagus adalah saling mendoakan. Saling apa? Nah, di antara yang dilakukan Nabi SAW, yang riwayat Aisyah yang tadi kita sampaikan, Nabi mendoakan secara khusus agar Allah memberikan jalan hidayah masuk Islamnya Umar. Dari sini poinnya kata para ulama kita, maka sesama kita hendaknya saling mendoakan kebaikan. Bahkan untuk orang-orang di luar, sekali lagi, orang-orang di luar Islam. Ingat, doanya tentang hidayah. Bukan kemudian diampuni dosa-dosanya, ya nggak bisa. Karena mereka belum masuk ke dalam Islam. Tapi doakan hidayah. Dan ini banyak perbuatan Nabi. Seperti Nabi terhadap Umar tadi. Abu Jahal pun masuk di dalamnya kan. Hanya saja ternyata Abu Jahal nggak diterima oleh Allah. Yang diterima adalah Umar. Bagaimana Rasul juga berdoa untuk ibunda Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang akhirnya ibunya pun masuk ke dalam Islam. Nah dari sini maka kita hendaknya perbanyak doa. Jangan cuma pandai mencela. Kalau ada orang kafir melakukan sebuah perbuatan keburukan dicela doang, dilaknat doang, nggak ada kebaikannya. Kalau cuma sekedar mencela dan melaknat, maka nggak datangkan kebaikan. Tapi kalau kemudian kita doakan kebaikan untuk mereka agar dapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka masuk Islam, Islamnya kafah dan sempurna, yang nyaman tuh ya kita juga. Ya apa tidak? Sama halnya Pak begini.
Ini kita anggap sesama kaum muslimin. Contoh, atasan kita. Mungkin direktur kita, manajer kita, atau kalau di rumah tangga, mungkin suami ataupun istri, atau orang tua kita misalkan. Atasan kita lah. Sebagaimana kita hari ini dengan para pemimpin-pemimpin negeri kita ini. Kalau kita doakan keburukan untuk mereka, yang gak dapatkan kebaikan itu ya kita sendiri. Makanya yang paling baik, doakan kebaikan. Jangan doakan keburukan. Sebagaimana Rasul SAW mendoakan kebaikan untuk Umar, untuk ibunda Abu Hurairah, dan seterusnya. Ini contoh yang harus kita teladan. Ini semua pelajaran semua nih. Jadi mendoakan kebaikan untuk siapapun, bahkan untuk orang-orang di luar Islam, tapi khusus orang-orang di luar Islam didoakan tentang hidayah. Agar mereka mau login, masuk ke dalam Islam. Tapi nggak boleh dimintakan ampunan. Kenapa? Karena bertentangan dengan ayat Al-Quran. Surah At-Taubah 113 dan 114. Tapi 14-nya itu berkenaan tentang Nabi Ibrahim ya. Jadi 113 Allah Subhanahu wa taala mengatakan maka nalin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, kata Allah. Adapun istighfarnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu karena memang sebuah janji. Karena Nabi Ibrahim pernah juga memintakan ampunan untuk bapaknya. Ketika bapaknya mengatakan, fa illam tantahi la arjumanna, kalau kau tidak berhenti wahai Ibrahim mencela Tuhan-Tuhan kami, memojokkan Tuhan-Tuhan kami dan seterusnya, maka aku akan rajam engkau pakai batu. Kulempar engkau pakai batu. Ini ungkapan bapaknya Nabi Ibrahim, Azar. Tapi apa ungkapan Nabi Ibrahim alaihissalam? Sa'astaghfiranna lak rabbi innahu kana bihafiya. Aku akan mintakan ampunan untukmu hai ayah, karena Tuhan itu sangat baik kepadaku, kata Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim pernah berjanji untuk mintakan ampunan, maka didoakan terus sampai Allah Subhanahu wa taala larang. Jadi tidak boleh mendoakan ampunan bahkan untuk orang tua yang masih kafir, tapi yang ada doakan untuk masuk ke dalam Islam, dapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak beberapa teman dan sahabat kita, dianya sudah mu'allaf, sudah masuk dalam Islam, tapi kedua orang tuanya Allah takdirkan masih belum Islam. Saya punya teman, salah satu ustadz juga, dan dianya sudah masuk dalam Islam. Dia sukunya Chinese ya. Kemudian qadarullah bapak dan ibunya masih sampai sekarang masih belum Muslim. Saya punya teman juga, sama-sama main bola kita. Dianya sudah mu'allaf, tapi Allah takdirkan qadarullah bapak dan ibunya sampai sekarang masih belum masuk Islam. Jadi banyak anak yang sudah masuk Islam, bapak ibunya masih belum masuk Islam. Maka kita sampaikan perbanyak doa agar Allah berikan hidayah untuk bapak dan ibu. Nikmat, kenikmatan Masya Allah. Ketika nanti di hari akhir bisa masuk surga Allah bareng-bareng gitu loh. Jadi jangan sampai bencar di dunia ketemu, di akhirat pisah. Karena na'udzubillah. Kita nggak berharap itu. Dan itu kelak yang akan terjadi, kata Allah. Al-akhilla yawma idin ba'duhum li ba'din adu ilal muttaqin. Hari itu semua orang akan berpisah tuh. Terputus semua ikatan. Ikatan persahabatan, pertemanan, persaudaraan, putus semua. Kecuali ikatan yang dijalin dan dibangun atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Baru bisa nyambung lagi. Jadi ikatan persaudaraan yang paling kuat adalah ikatan persaudaraan yang dibangun atas dasar keislaman dan keimanan. Itu yang dikenal dengan innamal mu'minuna ikhwah. Hanya orang-orang beriman sajalah yang bersaudara. Ini sayangnya Pak, saya pernah dengarkan dulu ayat ini, tapi disalahfahami. Dia mengungkapkan, saya tidak ingin sebut karena bisa jadi direkam. Saya tidak ingin sebut tokohnya, dan tokoh besar sekali di Indonesia. Dia pernah mengatakan al-mu'minun di sini adalah bukan hanya orang muslim, kata dia. Jadi semua orang yang punya keyakinan, semua orang yang beriman. Karena beriman itu punya keyakinan kan? Ya atau tidak? Subhanallah. Lucu sekali kita katakan tafsirnya dari mana itu. Yang dimaksud al-mu'minun ya muslimun. Itu dibahas oleh para ulama akidah. Padahal ini orang Masya Allah. S1, S2, S3-nya di sono semua. Allah. Tapi itulah hidayah Pak. Itulah hidayah. Allah mengatakan innamal mu'minun. Ini maknanya innamal muslimun. Bukan orang yang punya keyakinan. Sesungguhnya orang-orang beriman maksudnya semua orang muslim. Itu bersaudara.
Adapun yang tidak muslim tidak dianggap sebagai bersaudara. Makanya kalau satu muslim, satunya non-muslim, terputus. Contohnya siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Dengan siapa? Anaknya Kan'an. Kan Nabi Nuh mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Bukankah janjimu hak ya Allah? Kau akan selamatkan keturunanku." Allah Maha tahu. Kok Nabi Nuh kayak menyanggah Tuhan kan di sini. Makanya Nabi Nuh kelak di hari akhir malu kepada Allah. Enggak berani ngomong karena pernah merasa bersalah ketika salah satu anggota keluarganya tidak dalam Islam. Terputus. Allah katakan apa? Innahu laisa min ahlik, kata Allah. Padahal anaknya loh, bayangin. Tapi Allah katakan apa? Itu bukan keluargamu Nuh. Coba bayangin. Bapak misalkan, naudzubillah, ini contoh aja ya kan. Kita misalkan punya anak. Tiba-tiba anak kita naudzubillah murtad misalkan. Itu nggak dianggap sebagai keturunan kita. Padahal keturunan kita jelas. Dan Allah mengatakan demikian. Innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih, kata Allah. Itu karena perbuatannya nggak benar. Maka terputus kelak di hari akhir. Maka jangan sampai kemudian terputus. Udah asik bareng di dunia, kemana-mana bareng gitu ya. Di hari akhir nggak bareng lagi. Padahal yang kita inginkan bersama di dunia sampai akhirat juga tetap bersama. Ini faedah-faedah semacam ini, Masya Allah jemaah. Ini pelajaran sejarah ini atau sirah Nabi ini banyak sekali hikmah-hikmah dan pelajaran bisa demikian. Saya tidak bacakan semua hikmahnya karena ini banyak sekali yang para ulama jelaskan. Ya, saya banyak mengutip beberapa hikmah dari beberapa kitab tentang sejarah ini karena saya tidak baca untuk Rahikul Maktum saja tentunya hikmah dan faedah, karena tidak ada disebut dalam kitab Rahikul Maktum tentang faedah-faedah ini. Kita sebutkan, kita carikan di beberapa kitab yang menjelaskan tentang masalah faedah-faedah, tentang bagaimana Umar masuk Islam, bagaimana Hamzah masuk Islam, dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk juga Nabi SAW ketika mendoakan kebaikan untuk mereka, yang jadi dalil bagi kita untuk banyak-banyak memberikan doa kepada sama kaum muslimin, pun juga kepada orang-orang yang sampai sekarang belum masuk Islam. Dan kita berharap mereka bisa masuk Islam. Karena apa? Apalagi kalau tokoh-tokoh pembesar gitu ya, pemimpin yang mungkin orang akan lihat dan orang akan pandang. Kalau dia ngomong semua akan ikut. Maka kalau dia masuk ke dalam Islam, memberikan pencerahan kepada banyak manusia. Dan kita akan mendapatkan kebaikan dari situ juga. Makanya jangan mendoakan keburukan. Maka keliru sekali. Makanya semua para ulama dahulu, Imam Ahmad dan imam-imam lainnya, mereka sampai mengatakan, kalau kami tahu nih, ada satu doa yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kali kudoakan adalah para pemimpin agar mereka dapatkan petunjuk, hidayah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu itu, Pak. Agar mereka itu terbimbing dan terarah dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mungkin kalau mengeluarkan sebuah kebijakan, kebijakannya adil misalkan. Begitu loh. Jadi jangan dikit-dikit nyalakan atasan doang, sementara kita nggak pernah berbuat kebaikan untuk mereka. Minimal dengan cara berdoa. Dikit-dikit cuma nunjuk doang tuh. Ini nggak benar nih, ini nggak benar. Enak sekali ngomong begitu. Sementara dia sendiri nggak pernah mendoakan kebaikan untuk para pemimpinnya. Makanya Pak, nggak bisa menyalahkan ke atas aja. Tapi juga tolong salahkan kita yang mungkin jarang berdoa kebaikan untuk para atasan-atasan kita, para pemimpin kita. Atau mungkin kalau sekarang kita dengan pasangan, entah dengan istri, entah dengan suami, entah dengan anak-anak, entah dengan orang tua, entah dengan saudara, entah mungkin dengan tetangga. Jangan-jangan selama ini nggak pernah doain tetangganya. Sehingga selalu usil misalkan. Nyetel musik nyaring-nyaring. Nggak perasan dengan kita yang punya anak kecil misalkan. Kita belum mendakwahkan kebaikan. Kita belum melakukan apa-apa. Bahkan sekedar doa pun mungkin kita tidak melakukannya. Sehingga jangan sekedar menyalahkan si fulan. Tapi bisa juga itu datang dari kita. Makanya kadang keburukan itu tidak hanya datang dari orang lain. Tapi bisa jadi timbul karena kita. Jadi selalu yang paling bagus itu bagus memang. Kalau orang nunjuk tuh satu dengan jari telunjuk, paling sementara 3 atau 4-nya mengarah pada diri. Itu sebuah filosofi yang bagus juga saya perhatikannya. Artinya perbanyak introspeksi diri sebelum ekstrospeksi diri orang lain. Baik. Kita ambil beberapa faedah lain dari kejadian-kejadian masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah, yang juga kita ceritakan pada kesempatan yang lalu, di mana seorang muslim tidak boleh berputus asa akan keimanan siapapun. Seseorang muslim tidak boleh berputus asa akan keimanan seorang siapapun.
Contohnya, sebagaimana tadi kita sampaikan, seorang wanita, Laila binti Abi Hasmah, yang tadi sedikit kita spill ceritanya dan kemarin juga kita pernah sebutkan, ketika Umar datang kepadanya dan bertanya, benarkah kalian akan hijrah ke Habasyah? Dan disampaikan benar, maka Umar mengatakan apa? Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kalian. Sampai-sampai si Laila ini ketika menyampaikan kepada suaminya, gak masuk akal nampaknya, kata beliau. Seorang Umar, bahkan suaminya mengatakan begini. Kata dia apa? Gak mungkin Umar masuk Islam kecuali kalau keledainya si Al-Khattab. Tahu keledai gak, Pak? Tunggangan. Kalau sekarang mungkin kuda, keledai gitu ya. Sampai keledainya masuk Islam, baru Umar bisa masuk Islam. Saking apanya? Saking gak masuk akalnya Umar bisa masuk Islam. Karena isinya berharap. Si Laila ini berharap Umar masuk ke dalam Islam. Ketika suaminya datang, dari suatu urusan diceritakan tadi datang Umar dan seterusnya. Kata suaminya, kayaknya nggak masuk akal Umar bisa masuk Islam. Dari sini para ulama jelaskan maka tidak boleh orang putus asa akan keimanan orang lain. Contoh kayak kita sekarang menyaksikan ada orang bejat banget, kurang ajar sekali. Kayaknya nggak mungkin masuk Islam nih orang, nggak mungkin berbuat kebaikan. Jangan pernah ada yang semacam ini. Jadi namanya sudah su'udzan dan sudah menanamkan kebencian dan keburukan. Sudah masuk Isya ya? Kita adzan dulu, habis ini kita lanjutkan. Baik, para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, demikianlah di antara faedah-faedah ataupun pelajaran-pelajaran kita bisa ambil dari masuk Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan kita pernah sampaikan di awal petikan hikmah waktu masuk Islamnya Hamzah kemarin yang kita kutipkan 1 ataupun 2 ayat dalam Al-Qur'an, bagaimana seseorang harus punya kaidah. Tidak semua yang kita anggap baik itu baik menurut agama, pun juga sebaliknya. Tidak semua keburukan yang kita anggap buruk itu buruk menurut agama. Di surah An-Nisa ayat yang ke-19 dan di surah Al-Baqarah 216 kita sudah pernah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kaidah umum bagi kita. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi keburukan yang kita anggap buruk itu ternyata Allah jadikan banyak kebaikan di dalamnya. Atau dalam surah Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Meskipun asalnya ini berbicara tentang jihad ya. Kutiba alaikumul qital. Di Al-Baqarah 216 diwajibkan atas kalian berjihad di jalan Allah. Wa huwa kurh lakum, dan itu berat bagi kalian. Tidak kalian sukai. Siapa Pak yang suka? Kalau meregangkan nyawa nggak ada. Siapa yang suka mau mati? Nggak ada. Semua kita ingin tetap melanjutkan kehidupan. Jihad itu kan konsekuensinya apa? Mati. Dan itu berat kata Allah. Dan kalian tidak suka. Ini asal. Ayat ini tadinya berbicara tentang jihad, tapi tetap ya, kaidah umum berlaku. Para ulama usul jelaskan, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi yang diambil dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala lafaz-lafaz umum, bukan kekhususan kenapa ayat itu turun. Jadi ketika ayat ini turun, diberikan masalah jihad, jadi tentang jihad doang kaidahnya, enggak. Jadi nanti dikiaskan dengan apapun. Ini menurut saya bagus, tapi menurut agama nggak bagus ya nggak bagus. Ini menurut agama nggak bagus, meskipun menurut kita bagus ya nggak bagus tetap. Karena yang kita jadikan tolak ukurnya adalah agama. Dan ini nanti banyak sekali. Kita suka dengan satu barang, ternyata Allah tidak sukai. Atau sebaliknya, kita tidak suka dengan satu hal, ternyata Allah sukai. Kayak sholat, Masya Allah ya kan. Berat nggak sholat Pak? Berat bagi orang yang belum biasa. Termasuk puasa, coba lihat. Awal-awal kali puasa itu turun, surah Al-Baqarah 183 itu berat loh. Para sahabat tuh nggak pernah puasa kecuali tanggal 10 bulan Muharram doang dulunya. Tiba-tiba turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Bayangkan, 1 bulan full suruh puasa, nggak kuat. Makanya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu di awal ya, di awal-awal Islam dulu.
ketika turun dan berlaku ayat wajib untuk berpuasa ini, sebagian para sahabat tuh nggak mampu melanjutkan puasa. Masih muda belia karena belum terbiasa. Maka Allah katakan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang berat melakukan meskipun mampu kalau dia lakukan misalkan, maka boleh diganti dengan fidyah. Jadi dulu Pak, kayak ana, antum-antum masih muda-muda misalkan, kalau merasa agak berat berpuasa, boleh langsung fidyah. Kalau sekarang kan udah nggak boleh. Kita bicara dulu di awal Islam. Jadi ketika diberlakukan hukum Islam pertama di antara turun surah tersebut, itu enggak semuanya langsung diberlakukan harus puasa. Sampai muncul ayat berikutnya dinasah. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Yang hidup di bulan itu, dia melihat hilal, dan dia termasuk orang yang tidak ada udzur syar'i, maka harus berpuasa. Baru dinasah lagi. Jadi dinasah itu adalah bagi orang-orang yang muda-muda. Sementara yang sepuh-sepuh, tua-tua tetap diberlakukan hukumnya. Makanya orang-orang yang sudah tua renta 70, 80 atau berat melakukannya langsung boleh diganti dengan fidyah. Dia nggak perlu lagi berpuasa qadha, tapi cukup fidyah saja. Tapi kalau dulu yang muda-muda pun juga fidyah. Anak nggak puasa dulu deh besok fidyah aja. Boleh. Itu di awal-awal Islam. Tapi nggak boleh diberlakukan ayat ini untuk orang sekarang ya. Jangan diberlakukan untuk anak-anak muda hari ini karena itu sudah dihapus dengan ayat yang di setelahnya turun lagi faman syahida minkumus syahra falyasum. Dan banyak nih kaidah-kaidah semacam ini bagus menurut kita, enggak bagus menurut Allah dan Rasulnya. Bagus menurut Allah dan Rasulnya, enggak bagus ternyata menurut kita. Maka yang kita jadikan pegangan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini kaidah. Betapa banyak kita menginginkan kebaikan ternyata dalam perkara tersebut tidak ada kebaikannya. Sehingga kaidahnya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu di balik sesuatu tersebut, baik ataupun buruknya, intinya cukup sami'na wa ta'na. Hikmahnya selalu datang belakangan dan Allah Maha tahu. Allah Maha tahu dan kita tidak tahu. Baik. Waktu yang tersisa kita pergunakan untuk diskusi dan tanya jawab. Silakan. Fadhal. Ada mic? Di tadi sebelumnya Umar mendengar bacaan surat dari Nabi Al-Haqqah. Umar berkata, nah tadi kan ini adalah syair. Terus Allah balas, enggak ini bukan syair. Tadi Ustadz langsung mengatakan kalau ini adalah balasan dari perkataan Umar. Padahal kan balasan dari apa yang Umar pikirkan dalam hatinya. Padahal kan ini Nabi baca, tidak tahu ada Umar dengar atau tidak, dan tidak tahu apa isi hati Umar, jadi Nabi baca aja. Jadi tapi Ustaz langsung menghubungkan antara ini maksudnya langsung dari Allah. Apakah itu berarti seperti kita melihat suatu kejadian, terus kita mendapati ayat, wah jangan-jangan Allah datangkan ayat ini kepada saya untuk maksudnya nasihat untuk saya atau apa dari kejadian yang sebelumnya terjadi atau bagaimana? Jazakallahu khairan. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, ingat kaidah penting ayat yang tadi kita sampaikan Al-Baqarah 216. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Jadi Pak, banyak sekali dalam Al-Qur'an itu. Betul kadang Al-Quran Allah turunkan dikenal dengan istilah sabab nuzul ayat. Kenapa ayat ini turun? Kenapa ayat ini turun? Tapi tidak semua ayat dalam Quran itu berkenan dengan orang turun. Si fulan gara-gara ini begini muncul ayat. Si fulan gara-gara orang begini muncul ayat. Ada yang seperti itu, tapi juga tidak harus seperti itu. Betapa banyak ayat Al-Quran yang tidak disebutkan sebab nuzul ayatnya karena memang tidak ada. Jadi tidak berkenan dengan si fulan. Untuk apa? Diberlakukan secara umum. Makanya ketika kasus yang beliau tanyakan tadi, termasuk di antaranya, itu ayat bukan berkenan tentang Umar sebenarnya, bukan. Tapi kok pas gitu loh. Dan itu bisa berlaku kepada siapapun hari ini. Kepada ana, kepada antum. Semua ayat ya. Karenanya ayat Quran itu Pak, tidak berlaku hanya untuk orang-orang terdahulu. Dan lagi-lagi Allah Maha tahu tentang kondisi dan keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka ayat itu senantiasa ini yang suka dikritis oleh orang-orang liberal Pak. Enggak selari, enggak sejalan, enggak senada dengan kondisi dan keadaan. Kurang ajar kan? Sok tahu daripada Tuhan.
Quran itu selalu selari, selalu sejalan, selalu senada dengan waktu dan zaman kapanpun. Dan selalu terpakai. Yang nggak selari itu, mohon maaf, bahasa kasar saya, otak ente. Ya kan? Otak kita yang nggak sampai. Kalau ayatnya Pak, Masya Allah. Selalu akan ada hikmah. Makanya, kalau kita bicara tafsir-tafsir ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada habis-habisnya. Para ulama jelaskan, Al-Quran itu lautan tak bertepi. Nggak ada ujungnya. Maka nanti datang orang belakang memberikan penafsiran tentang ayat ini, maknanya ini. Datang di belakang, selalu akan ada hikmah. Yang baru lagi. Sampai hari kiamat. Dan kan tadi saya sebutkan. Satu-satunya mukjizat yang akan kekal abadi selamanya hanya mukjizat Quran. Semua mukjizat udah habis Pak. Contoh terbelahnya bulan. Kelar ya? Terbelah lagi nggak bulan? Kan Allah sebutkan ketika di surah Al-Qamar, insyiqaq, terjadinya pecahnya bulan, terbelahnya bulan. Karena itu yang diinginkan oleh orang-orang kafir kala itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan mukjizat kepada nabinya dan terbelahnya bulan. Wansyaqqal qamar, kata Allah. Bagaimana kemudian dari jari jemari Nabi SAW mengalir air, muncrat, mengalir, memancur. Sekarang ada lagi nggak kira-kira? Ada yang keluar? Itu antum pakai pipa mungkin dari sini kan? Dan seterusnya. Jadi udahlah, semua mukjizat habis dengan wafatnya sang pemilik mukjizat tersebut, kecuali mukjizat Al-Quran. Kayak tadi kita katakan tongkat Nabi Musa, kapal Nabi Nuh, bisa bicara dengan, dan seterusnya. Semuanya hilang dengan wafatnya para nabi dan para rasul, kecuali mukjizat Al-Quran. Ini akan selalu kekal abadi, selalu dikaji, dipelajari, ditadaburi, nggak habis-habis. Antum baca Quran dari awal sampai akhir akan ketemu faedah baru. Yang mau bertadabur tapi ya. Tapi yang nggak bertadabur yang nggak dapat apa-apa. Ana baca bolak-balik nggak dapat apa-apa. Nggak ngerti ente masalahnya. Makanya kayak orang-orang liberal tuh nggak paham dia. Sok paham gitu loh. Mengkritisi Al-Quran. Sekarang sudah nggak kepakai itu. Lidzakari mislu hadzil unsayain, kata mereka. Nggak pas loh. Nggak sesuai dengan emansipasi wanita. Kasihan para wanita. Kalau laki-laki dapatkan satu bagian, wanita kok cuma setengah, nggak adil nih Al-Quran. Kan kurang ajar. Mereka membantah betapa banyak ayat Al-Quran Karim dengan logika-logika mereka yang lagi-lagi cetek itu. Ini mohon maaf ya agak kasar karena saya agak emosi kalau sudah berbicara dengan orang-orang yang pakai logika terus itu ya. Kadang sudah hilang ingatan juga kalau sudah begini nih. Nah, tapi kalau dengan diskusi yang baik, insya Allah kita baik-baik. Tapi kalau dengan yang kayak gini kita butuh keras Pak. Karena memang mereka ini merusak Islam dari dalam. Menggunakan logika-logikanya, subhanallah, menghancurkan Islam dari dalam, membatalkan ayat-ayat Quran, membatalkan hadis-hadis Nabi banyak sekali. Kata mereka nggak masuk akal. Masa Nabi menyamakan anjing hitam, keledai dengan wanita? Kan kurang ajar tuh. Yang ngomong siapa? Nabi, sabda Nabi. Nabi yang pernah mengatakan, yaqta'u salat ar-rajul. Bisa memutus, membatalkan salatnya laki-laki kalau dilalui oleh 3. Yang pertama adalah himar, wal haid atau al-mar'ah. Tsalits adalah al-kalbul aswad. Kalau lewat di depan orang sholat laki-laki, maka bisa membatalkan sholatnya. Anjing hitam lewat, batal sholatnya. Keledai lewat di depannya, batal sholatnya. Wanita yang sudah dewasa, batal. Wanita yang sudah, ini dikaji oleh para ulama fikih. Datang orang liberal. Wah, kayaknya nggak benar hadis ini, kata dia. Kenapa? Karena masa iya Nabi tega banget menyamakan manusia dengan hewan? Kan kurang ajar nih. Ini bukan masalah untuk menyamakan hewan dengan manusia, bukan untuk mengkerdilkan peran seorang wanita. Agama itu sudah mengangkat wanita di atas dari biasanya. Nabi pernah mengatakan ummuka. Harusnya kita juga interupsi ya Rasul. Harusnya abuka 3 kali juga dong, kan begitu. Karena Rasul mengatakan apa? Ibumu baru bapak. Coba sekarang para wanita ditanya. Lebih tinggi mana derajatnya ibu dengan bapak? Siapa yang mengatakan? Nabi yang mengatakan. Jadi kita nggak pernah protes sama Nabi. Harusnya bapak juga 3 kali dong ya Rasul, kan gitu lah kayaknya kan. Ya Allah, benar-benar deh. Jadi agama itu Pak sudahlah cukup dibenarkan apa yang disampaikan Nabi, dan itulah cara kita yang terbaik beriman kepada Nabi, diutusnya Nabi. Dan jangan sampai batal syahadat kita gara-gara kita tidak membenarkan apa yang disabdakan Nabi SAW. Terlalu banyak, nggak masuk akal lah.
kita katakan otak Anda yang kecil sehingga agama ini yang sekian banyak dalil-dalil nggak masuk ke otak Anda. Makanya karena kedilnya dan karena kecilnya otak. Cobalah kayak Imam Ghazali, lebar, besar otak beliau, semua dalil masuk gitu loh. Makanya cerdas banget Imam Ghazali itu. Bahkan hadis-hadis lemah pun masuk kan begitu, saking untuk menunjukkan semuanya masuk ya. Tapi jangan kayak orang-orang liberal yang cuma menggunakan logikanya, membantah dalil-dalil hadis-hadis Nabi SAW udah jelas-jelas valid dan sahih. Bukhari dibantahnya, Muslim dibantah. Bahkan ada sebuah buku, ada sebuah jurnal ataupun sebuah skripsi ya, S2, disertasi yang menyatakan mengkritisi hadis-hadis Nabi SAW yang nggak masuk akal dalam riwayat Imam Bukhari. Subhanallah. Saya kadang kalau membaca yang kayak gini nih, dek gitu loh ke hati saya. Kemana imannya? Kemana apanya? Imannya. Kok ingin mengkritisi yang sudah jelas-jelas ulama dahulu mengatakan sepakat, nggak ada khilaf. Kalau sudah disampaikan Imam Bukhari itu nggak ada Pak yang lemah, kecuali kalau ditinjau di sisi yang mungkin sanad-sanadnya bermasalah bisa, tapi bukan di sisi sanad dikritisi, dari sisi matan. Nas hadisnya dikritisi. Kenapa kok Nabi mengatakan begini? Kata mereka nggak masuk akal, dibantah. Subhanallah. Untung Nabi nggak hidup di masa hari ini. Saya khawatir kalau di masa ini Nabi hidup bisa katakan munafik semua. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Taib, saya kira ini yang kita bisa sampaikan pelajari. Apa mungkin masih ada pertanyaan? Cukup? Taib, mudah-mudahan yang akan datang kita akan sambung, yakni tentang bagaimana utusan orang-orang Quraisy menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka sudah melihat Pak, udah kalah aja kayaknya. Nggak berhasil. Yang ada malah jamaahnya tambah banyak. Jadi pengikut Nabi malah tambah banyak. Bagaimanapun caranya dengan begini nggak berhasil, begini nggak bisa. Akhirnya diutuslah utusan. Insya Allah kita akan sampaikan bagaimana dakwah Islam di masa-masa awal Islam. Rasul dan para sahabat. Kita tutup dan kita akhir. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.